Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita, penghulu kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa TV Ali Imarah yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan ini, bulan yang dinanti-nantikan, bulan yang diharapkan kehadirannya oleh umat Islam, karena pada bulan inilah begitu banyak pahala-pahala yang dilipat gandakan bila kita melakukannya kebaikan. Oleh karena itu, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih bisa dipertemukan dengan bulan yang suci ini. Oleh karena itu, marilah di bulan yang penuh barokah ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita gunakan waktu yang sebaik-baiknya. Kita jadikan semua kegiatan kita, aktivitas kita di bulan ini yang bernilai ibadah. Karena apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ghair mahdhah, ini akan ditingkat, akan dilipat gandakan pahalanya. Para pemirsa TV Ali Imarah yang berbahagia, di bulan suci ini, di samping bulan yang diharapkan oleh umat Islam, ada beberapa peristiwa yang penting yang terjadi pada bulan ini. Di antaranya turunnya Al-Quran juga di bulan suci ini. Samping itu juga ada peristiwa yang tidak kalah pentingnya yang kita harus cermati dan pelajari dan kita ambil dari peristiwa-peristiwa ini, yaitu peristiwa terjadinya Perang Badar. Perang Badar ini terjadi tahun kedua Hijrah di bulan suci Ramadan. Perang Badar ini merupakan peperangan Islam yang pertama dan juga mengangkat umat Islam, mengangkat derajat umat Islam. Karena dalam Perang Badar ini Allah beri kemenangan, Allah beri kemenangan yang sangat berarti bagi umat Islam. Karena dalam Perang Badar ini umat Islam tidak lagi diremehkan, tidak lagi dihina, tapi umat Islam dipertimbangkan keberadaannya oleh musuh-musuh Islam. Dalam Perang Badar ini
ada suatu perbedaan yang mencolok, baik dari segi jumlah personil maupun peralatan senjata yang dimiliki oleh kedua belah pihak, di mana di dalam perang Badar ini yang langsung dipimpin oleh Rasulullah. Ketika itu ada yang mengatakan dalam sejarah perang Badar, jumlah umat Islam hanya 313 dengan persenjataan yang sangat sederhana. Sedangkan dari pihak musuh pada waktu itu kaum musyrikin memiliki 1000 personil dengan persenjataan yang lengkap. Kalau kita lihat dari kuantitas, jumlah yang sangat mencolok dari dua bilangan ini, mungkin secara akal tidak mungkin kaum muslimin dapat mengalahkan musuh yang begitu banyak. Nah, oleh karena itu, di dalam perang Badar ini yang dimenangkan oleh umat Islam merupakan kemenangan yang luar biasa, yang tadi saya katakan mengangkat derajat umat Islam di mata musuh-musuh Islam yang tadinya dilecehkan dan dihina. Kalau kita lihat, memang sebab-sebab terjadinya perang Badar diantaranya kebencian musuh-musuh Islam terhadap kaum muslimin, terutama Abu Sufyan. Kedua, rampasan-rampasan harta kaum muslimin oleh musuh-musuh Islam. Dan ketiga, memang ada penindasan-penindasan terhadap kaum muslimin itu sendiri. Lalu terdengarlah ada rombongan yang melewat, yaitu musuh-musuh Islam atau kaum musyrikin yang membawa harta yang begitu banyak dan dikawal hanya 40 orang. Maka ketika itu Rasulullah memerintahkan, kamu jaga rombongan itu, di sana ada harta kamu. Nah, kemudian mulailah terjadi pengintaian. Ternyata memang benar bahwa rombongan dari kafir Quraisy yang membawa begitu banyak harta rampasan dari kaum muslimin dan hanya dikawal oleh 40 orang. Maka kaum muslimin pada waktu itu sangatlah antusias bahwa mereka dapat dikalahkan. Rupa-rupanya rencana daripada kaum muslimin untuk menghadang rombongan terdengar cium oleh pihak musuh. Maka dengan segera pihak musuh itu memohon bantuan dari luar, sehingga bantuan pun datang sampai 1000 personil yang datang. Nah, ini ketika berhadapan dengan kaum muslimin, di luar prediksi bahwa yang tadinya dia menganggap ringan hanya 40, tapi sekarang mencapai 1000 personil. Nah, oleh karena itu, melihat keadaan seperti ini, Rasulullah berdoa sebelum perang, berdoa dengan khusyuk dan bahkan dia mengatakan sampai bergetar tangannya. Nah, lalu setelah Rasulullah berdoa, Rasulullah memberi semangat pada prajurit-prajurit muslim, sehingga Rasulullah mengatakan, nanti kalian lihat si fulan akan mati di sini, si fulan mati di sini, di tempat ini. Sampai letak-letak kematian seseorang diberitahu oleh Rasulullah. Ini artinya memang
perang Badar ini akan dimenangkan oleh kaum muslimin, tentunya dengan pertolongan Allah. Walaupun jumlah kaum muslimin pada waktu itu sangat sedikit sekali, perbedaan yang sangat signifikan antara bilangan kaum muslimin dengan kafir Quraisy pada waktu itu. Tetapi dengan izin Allah dan pertolongan Allah, peperangan Badar ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Inilah kemenangan yang dahsyat, yang luar biasa untuk kaum muslimin, sehingga kaum muslimin yang tadinya dihina dan diremehkan sekarang dipertimbangkan oleh musuh-musuh Islam. Para pemirsa TV Al-Imarah yang berbahagia, dari sini kalau kita lihat hikmah yang kita ambil, bahwa fisik tidak menentukan keberhasilan di dalam melakukan sesuatu yang berat, tetapi mental, iman dan takwa lah yang kita andalkan. Jadi fisik tidak bisa diandalkan, kuantitas tidak bisa diandalkan, tapi kualitas yang penting. Oleh karena itu, pada kenyataannya memang benar, di dalam bulan suci Ramadan ini banyak orang yang fisiknya kuat, tubuhnya besar, sehat, tapi tidak mampu dia melaksanakan ibadah puasa. Tapi di sisi lain kita melihat banyak orang melakukan puasa, fisiknya lemah, kurus, sakit-sakitan, tapi toh dia mampu melaksanakan ibadah puasa. Ini di mana rahasianya? Ya ternyata ada di niat, ada di iman, ada di takwa seseorang. Bila niat yang sungguh-sungguh, iman yang kuat dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang dia lakukan insya Allah kuat. Tapi walaupun badannya besar, kuat, tenaganya besar, kalau tidak ada niat dan tidak ada iman dalam dadanya, dia tidak akan mampu melaksanakan ibadah puasa. Seperti dalam perang Badar tadi, kalau kita lihat jumlah yang sangat signifikan perbedaannya, tapi dia mampu mengalahkan jumlah yang besar. Ini di mana rahasianya? Tadi dikatakan tadi, pertama niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa yang mereka lakukan semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Karena kalau kita beribadah karena Allah, itu tidak ada dalam hati kita ingin sesuatu dari selain Allah. Tidak ada dalam hati kita beribadah kepada Allah, melaksanakan ibadah puasa seperti sekarang ini, ingin dikatakan orang yang ahli ibadah. Tidak ada dalam hati kita berpuasa karena seseorang, tapi kita melakukan ibadah semata-mata karena Allah. Orang yang beribadah karena Allah inilah yang bebas dari segala pandangan-pandangan selain Allah. Oleh karena itu, kalau kita kembali kepada puasa, kita ini ada yang puasa yang berkualitas. Bagaimana puasa yang berkualitas ini? Oleh karena itu, para ulama membagi tentang puasa, ada 3 golongan orang-orang yang berpuasa. Ada puasanya orang am, ada puasanya orang khos, dan ada puasanya orang khos bil khos. Ini semua sering kita dengar penjelasan-penjelasan dari para guru-guru kita,
dan para ulama-ulama tentang puasa tadi. Dan memang Rasulullah SAW pun pernah menyindir dalam ibadah puasa ini. Berapa banyak orang yang mengerjakan puasa hanya mendapat lapar dan haus saja. Inilah barangkali yang dikatakan puasa puasanya orang-orang dunia. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan ibadah kita, ibadah yang berkualitas. Tentunya ibadah yang berkualitas ini ibadah yang berdasarkan ilmu pengetahuan, bukan ibadah ikut-ikutan, bukan ibadah kebiasaan, tapi ibadah yang berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan syariat Islam, berdasarkan fikih yang benar, sehingga kita menjadi berkualitas ibadah kita. Karena ibadah kita tanpa ilmu ini akan ditolak. Maka barang siapa beribadah tanpa ilmu, itu akan ditolak. Semuanya harus dengan ilmu. Kita ingin dunia dengan ilmu, ingin akhirat juga dengan ilmu. Kalau kita ingin kedua-duanya juga dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'ilmu, wa man arada huma fa'alaihi bil ilm. Semua itu dengan ilmu. Coba kita lihat. Kalau kita ingin dia dengan ilmu, akhirat dengan ilmu. Kalau kita ingin kedua-duanya, harus dengan ilmu juga. Ini artinya baik dunia maupun akhirat, supaya nilainya ibadah, gimana caranya? Ini harus tahu ilmu. Sebab banyak orang yang kelihatannya mengerjakan akhirat, tapi nilainya dunia. Ada juga orang yang secara umum mengerjakan pekerjaan terlihatnya dunia, padahal itu akhirat. Seharusnya apa yang kita lakukan di dunia ini harus menjadi nilai ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Diciptakan jin manusia untuk ibadah. Artinya apapun yang kita lakukan ini bagaimana nilainya supaya nilai ibadah. Nah, ini juga perlu ilmu pengetahuan. Para pemirsa TV Al-Imarah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari peristiwa tadi perang Badar yang sedikit saya kemukakan ada hikmahnya. Ternyata kesimpulannya bahwa fisik tidak menjamin untuk melakukan sesuatu mampu, tapi hanya dengan niat yang sungguh-sungguh dan dengan iman yang kuat dan takwa kepada Allah yang kental, insya Allah dengan pertolongan Allah kita mampu melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Kita nggak perlu jumlah yang banyak, sedikit tapi berkualitas. Sehingga ada pepatah mengatakan lebih baik 1 ekor harimau daripada 1000 ekor kambing. Oleh karena itu, mari kita didik anak-anak kita sejak dini. Kita ajari agama, kita sekolahkan di agama, agar anak-anak kita itu tertanam ke agamanya sejak kecil. Karena dalam pepatah mahfuzah dikatakan at-ta'limu fis-sighari kan-naqsi 'alal hajar. Pendidikan atau belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Nah, mudah-mudahan kita semua, anak-anak kita dan keluarga kita ini dijadikan oleh Allah jadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya dan kepada orang tuanya, dan juga kepada masyarakat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri saya dan untuk pemirsa TV Al-Imarah. Sekian saja, saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.